Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Kawan-kawan PUK, PC, KC, DPW, PP dan DPP serta anggota FSPMI atau kaum buruh yang mengikuti acara konsolidasi perjuangan organisasi FSPMI melalui virtual Zoom maupun melalui live Facebook di Suara FSPMI. Saya ucapkan terima kasih atas kehadiranmu, dan saya lihat alhamdulillah yang mengikuti makin turun. Teman-teman semua, ini adalah pertama kali kita memperkenalkan karena keadaan dunia telah berubah dan diperkirakan oleh World Health Organization atau WHO bahwa COVID-19 atau pandemi corona ini diperkirakan berakhir atau melandai sekitar tahun 2022. Dengan demikian kita harus mulai membiasakan diri, semua aktivitas kita menyesuaikan diri dengan situasi di mana pandemi corona atau COVID-19 ini tidak diperkenankan berkerumun, berkumpul atau dalam jumlah besar bertemu dalam satu ruangan sehingga bisa terjadi penyebaran. Kita ikuti semua anjuran pemerintah berkenaan dengan protokol kesehatan COVID-19. Tetapi bukan berarti, saya sampaikan sekali lagi, bukan berarti kita tiarap atau diam terhadap isu-isu perjuangan bagi kaum buruh dan rakyat, khususnya kaum buruh, berkenaan dengan kepentingan-kepentingan dan perjuangan-perjuangan yang berhubungan dengan kaum buruh. Omnibus Law, upah minimum sektoral, ledakan PHK, penularan COVID-19 yang mulai menyerang para buruh di pabrik-pabrik, di lingkungan pemukiman perumahan kaum buruh, dan juga perubahan model industri post-COVID, pasca COVID-19 sudah di depan mata. Apa yang saya sebut tadi, kawan-kawan semua yang hadir di ruangan DPP FSPMI maupun melalui Zoom maupun yang melalui Suara FSPMI, itu sudah dan sedang terjadi. Dan waktunya tidak ada yang bisa memperkirakan. Ekonomi dunia termasuk Indonesia sudah bahkan tidak bisa diprediksi, atau dalam ilmu ekonomi unpredictable. Tidak ada yang bisa memperkirakan kapan ekonomi dunia akan bangkit, termasuk ekonomi Indonesia. Sekarang posisi pertumbuhan ekonomi Indonesia masih minus. Dengan demikian berarti krisis. Kalau krisis, jangan mimpi ada penyerapan lapangan kerja yang baru. Yang terjadi malah ancaman PHK. Sudahlah kita berada di rumah-rumah karena dirumahkan oleh perusahaan, tidak boleh keluar dari lingkungan-lingkungan perumahan, protokol kesehatan yang ketat, proses produksi yang menurun, ancaman COVID-19 menular kepada keluarga kita setelah kita pulang dari pabrik, Omnibus Law, upah murah, sistem hubungan kerja, flexible labor market, di mana orang bisa dipecat, orang bisa direkrut tanpa jaminan masa depan, akan menimpa kita. Ini benar-benar masa yang paling sulit. Kalau resesi ekonomi, kita mungkin hanya berpotensi kelaparan. Tapi ini dunia, hari ini Allah, Tuhan sedang menguji kita semua umat manusia, termasuk bangsa dan rakyat Indonesia, termasuk di dalamnya kaum buruh. Selain kalau kehilangan pekerjaan akan ada ancaman kelaparan, juga
ada ancaman kematian, nyawa yang hilang karena pandemi corona atau COVID-19. Oleh karena itu saya katakan sekali lagi sebagai Presiden KSPI, sebagai Ketua Majelis Nasional FSPMI, sebagaimana sudah didahului oleh Bung Riden, Presiden DPP FSPMI, saya ingin mengatakan, persiapkan diri kita extraordinary dalam berjuang. Lipat gandakan kesabaranmu, lipat gandakan semangatmu, dan lipat gandakan tidak mudah berputus asa dalam perjuangan. Ancaman nyawa di depan mata, dipecat, di PHK, ancaman kelaparan buat keluargamu dan dirimu pun di depan mata. Jangan kamu pikir ini keadaan normal. Ini keadaan abnormal. Cuma kita mencoba saja. Nyeneng-nyenengin diri lah kalau kata anak muda, supaya ini menghibur diri bahwa kita tidak ada apa-apa. Sesungguhnya ini sedang terjadi apa-apa. Ya, oleh karena itu sekali lagi saya minta lipat gandakan semangat perjuangan, semangat perlawanan, semangat untuk tetap menjadikan buruh itu sebagai ladang perjuangan kita, agar mereka, kita, keluarga kita, kaum buruh di seluruh Indonesia tidak terancam PHK dengan semena-mena, tidak dirubah status kerjanya menjadi outsourcing atau karyawan kontrak seumur hidup, tidak mendapatkan upah murah karena para pengusaha hitam. Siapa itu Bung Iqbal pengusaha hitam? Siapa itu pemilik modal hitam Bung Iqbal? Mereka yang membayar upah murah, mereka yang menggunakan karyawan kontrak seenaknya, mereka yang mengganti pekerja tetap, buruh tetap dengan karyawan kontrak, mereka yang tidak setuju dengan UMSK. Itulah pekerja, pengusaha atau pemilik modal hitam. Harus dilawan. Negeri ini bukan milik mereka. Mereka bisa menggunakan kekuasaan, mendekati penguasa, mendekati pejabat-pejabat pengambil keputusan, mendekati parlemen, mendekati DPR, membiayai, membayar. Tapi mereka tidak akan bisa membiayai dan menghentikan mulut kita, suara kita kaum buruh tentang rasa keadilan. Mereka boleh menang dengan disahkannya Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Khususnya klaster tenaga kerjaan, di mana sistem kerja sekarang 99% satu perusahaan boleh menggunakan outsourcing. Bayangkan saudara, 99% sekarang perusahaanmu di mana kamu berada di bekerja boleh menggunakan outsourcing. Terus kalau 99% karyawan outsourcing, siapa yang jadi anggota serikatmu? Terus kalau serikat buruh anggotanya cuma 1%, katakan 5%, katakan 10%, katakan cuma 20%, apakah kamu punya kekuatan untuk bernegosiasi dengan pengusaha? Itu yang dibilang membeli kekuasaan melalui jalur konstitusi. Kalau bahasa saya, kudeta konstitusional. Dibenarkan oleh konstitusi. Diciptakan aturan main, Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja. Dilindungi oleh negara, karena itu konstitusi. Tapi rasa keadilan kita dirampas. Rasa keadilan kaum buruh dikudeta. Tadi Bung Riden sudah menyampaikan, Bung Win juga nyampaikan, bagaimana para birokrat tidak punya keberanian untuk memutuskan yang disandra oleh PP, peraturan pemerintah, turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, disandra dan beralasan di lempar sana, lempar dinas ini, lempar bagian biro ini, lempar kepada wali kota, bupati, gubernur, tapi intinya nggak ada keputusan. Terus kamu diam kaum buruh. Terus kamu membiarkan anak-anakmu nanti kerja tanpa masa depan. Kita mengerti ada pandemi COVID-19. Kita paham negara sedang membutuhkan seluruh persatuan rakyat, persatuan bersama pemerintah, bersama Presiden Jokowi. Kita setuju, kita paham. Tapi yang kita nggak setuju, ketika kita menghadapi tekanan yang sama, pengusaha susah, buruh juga susah.
Pemerintah bekerja keras, bahkan sampai all out, turun tangan. Buruh juga bekerja keras. Kita datang ke pabrik-pabrik, kita datang ke perusahaan-perusahaan, kita tetap bekerja, bahkan taruhannya nyawa. Berapa puluh dan berapa ratus orang buruh. Coba saudara hitung, yang sudah mati, meninggal, di saat dia bekerja pulang ke rumah, menularkan istrinya. Kalau bukan buruhnya meninggal, istrinya meninggal. Kalau bukan istrinya, anakmu meninggal. Sama, kita semua susah. Oleh karena itu, dalam kesusahan, dalam masalah yang sama, kita bergandengan tangan bersama pemerintah, bersama pengusaha. Tapi yang kita nggak setuju, rasa keadilan kita dirampas. Itu ideologi buruh yang paling dasar. Itu kenapa saya minta pada Bung Reden, saya minta Bung Kahar bidang Infocom, mulai hari ini kembalikan gelora perlawanan. Tunggu satu titik komando, satu titik perintah akan kita keluarkan instruksi. Apapun resikonya, kalau rasa keadilan itu sudah tercabik-cabik. Kamu lihat di Myanmar, ketika junta militer menjatuhkan pemerintahan sipil, nasib buruh kemudian menjadi terabaikan. Kamu lihat di negara-negara Amerika Latin, kamu lihat di belahan negara Eropa, negara maju itu, pun semua buruhnya sekarang bergerak. Ayo bangkit saudara. Ini yang namanya ideologi dasar buruh. Rasa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketika terusik rasa keadilan itu, kita bangkit melawan atas nama konstitusi dan aturan-aturan yang kita sepakati secara negara. Atas dasar kemanusiaan, kemanusiaan yang adil dan beradab, kaum buruh punya hak untuk melawan ketika rasa keadilannya itu terabaikan atau tercederai. Ini yang namanya ideologi dasar. Makanya setelah ini Majelis Nasional bersama-sama dengan DPP FSPMI dan yang lebih tinggi lagi KSPI, di tengah pandemi kita akan konsolidasi terus. Tapi tidak boleh retorika. Setelah konsolidasi apa? Gerakan. Kalau nggak bisa gerakan secara masif di lapangan, kita gunakan gerakan virtual. Jangan diam, jangan dibungkam. Tidak boleh suara keadilan dibungkam, apalagi suara kaum. Saya ambil contoh misal, suatu contoh kasus tadi disampaikan oleh Wakil Presiden Bung Winarso atas perkenan Bung Riden. Mana ada upah minimum sektoral ditentukan surat edaran? Tidak ada. Lawan terus sampai kita dapatkan upah minimum sektoral itu. Apakah kemudian setelah keluar surat edaran, saudara bertemu gubernur, saudara bertemu bupati, saudara bertemu wali kota, selesai? Itu namanya bukan ideologi. Saudara hanya pegawai berarti. Kamu hanya menjadi stafnya organisasi serikat buruh. Dipilih jadi pengurus, punya titelatur, kemudian setelah saudara melakukan sesuatu cukup, padahal nggak ada esensi. Apa manfaat surat edaran dalam upah minimum? Itu nggak ada ideologi namanya. Ideologi kita adalah upah, itu ideologi. Upah yang bagaimana Bung Iqbal? Ya upah minimum kabupaten kota UMK, walaupun Omnibus Law bilang bisa ada bisa tidak, bagi kita ada. Bisa nggak Bung Iqbal? Bisa. Kenapa enggak? Memangnya dengan Omnibus Law sudah disahkan, Undang-Undang Cipta Kerja sudah disahkan, peraturan pemerintah PP ada 4 turunan disahkan, kemudian tidak boleh kita menyampaikan perjuangan kita. Ini negara demokrasi, ini negara Pancasila, ini negara yang menganut sistem kemanusiaan yang adil dan beradab, menganut keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Boleh nggak boleh? Boleh. Kalau kamu hidup hanya undang-undang aja, ya berarti kamu mau jadi warga negara. Di dalam sekolah hukum yang diajarkan pertama bahwa hukum tertinggi itu adalah apa? Keadilan. Hukum tertinggi itu adalah keadilan. Ketika hukum menciderai keadilan, maka kamu sebagai warga negara dan rakyat yang menganut sistem demokratis, demokrasi itu punya hak untuk memperjuangkan. Saya ambil contoh tadi, mana ada UMSP pakai surat edaran? Lawan. Sampai kapan Bung Iqbal? Sampai menang. Kalau kalah gimana? Ya berhenti dulu, istirahat.
Habis istirahat berdoa sama Allah, kuatin mental lagi, berjuang lagi. Upah itu ideologi buruh. Seluruh dunia gerakan buruh pasti ideologinya upah. Bahkan Partai Sosial Demokrat di Eropa, apakah itu di Jerman, di Nordik, Swedia, Finlandia, Denmark, itu pasti upah itu bagi Partai Demokratnya atau SPD kalau di Jerman misal, Partai Buruh di Inggris, Partai Buruh di Australia, upah itu adalah salah satu yang diperjuangkan di dalam ideologi partai. Nah, karena kita nggak punya partai, serikat buruh, maka serikat buruh adalah ideologi. Kekuasaan itu silih berganti, saudara. Yang nggak berubah adalah keyakinan atau cita-cita. Nah, cita-cita itu disebut ideologi. Kita ingin upah layak, itu ideologi. Kita ingin tetap ada UMSK, itu ideologi. Siapapun rezim pemerintahannya, siapapun gubernurnya, bupatinya, wali kotanya, menterinya, bahkan presiden sekalipun, bagi kita UMSK harus ada, ya ada. Berjuang. UMK harus ada, ya ada. Itu namanya ideologi. Jangan gara-gara udah keluarin surat edaran berhenti. Ya itu bukan ideologi. Kamu staf pegawai serikat buruh. Ya, oleh karena itu sekali lagi ini konsolidasi ideologi akan kita terus kembangkan. Oleh karena itu kita akan lakukan konsolidasi ideologi bersama dengan DPP FSPMI yang melakukan yang selama ini sudah berjalan kunjungan kerja yang kita kenal dengan kunkernya DPP atau kunkernya Presiden FSPMI. Ya, hari ini kita pakai virtual dan selalu kita akan mengangkat isu-isunya. Ada yang namanya Arab Spring. Arab Spring itu saya ulang lagi cerita ini. Arab Spring itu revolusi yang fundamental di negara-negara Arab. Di Tunisia, dimulai dari Tunisia, diikuti Mesir, kemudian di Libya, kemudian di beberapa negara lainnya. Di Tunisia itu terjadinya Arab Spring sebagai perubahan pertama di negara Arab. Itu adalah karena kekuatan sosial media. Apa kekuatan sosial medianya? Satu ketika ada pedagang buah pemerintahan Tunisia yang otoriter saat itu namanya Presiden Ben Ali. Presiden Ben Ali itu kayak zaman, ya maaflah, Pak Harto, 30 tahun berkuasa di Tunisia, otoriter. Ben Ali ini sangat kuat, nggak ada yang bisa ngalahin Ben Ali. Militer, polisi, dan kekuatan-kekuatan partai politik di bawah kendali Ben Ali, Presiden Tunisia. Satu ketika ada tukang buah di kota Tunisia, Tunis, jualan di pinggir jalan, protokol, kira-kira jualan di Sudirman kali ya kira-kira. Nah kemudian ada Satpol PP-nya Tunisia. Satpol PP itu ngobrak-ngabrik dagangan buahnya si pedagang buah ini. Si pedagang buahnya dilawan sama dia karena situasi ekonomi mungkin juga kurang baik pada waktu itu di Tunisia selama rezim Ben Ali sebagai presiden Tunisia. Karena dia ngelawan, dipukulin. Saat dipukulin, ada beberapa orang yang kayak kita apa itu? Live ya, live. Dia live disorot terus itu kemudian apa? Menyebar ke seluruh Tunisia. Tapi tidak saat hari itu. Terus hari kedua, hari ketiga, hari keempat, beberapa hari kemudian, siapa yang mempelopori? 3. Serikat Buruh Tunisia mengeluarkan ultimatum. Kayak kita waktu mau melawan Omnibus Law lah, mogok nasional ya, kan kita pakai semacam tanda petik. Ultimatum 6 sampai 8 Oktober kami perintahkan seluruh buruh di Indonesia melakukan mogok nasional sesuai konstitusional, yaitu bentuknya unjuk rasa, mengajukan permohonan izin mogok dan dilakukan di depan perusahaan. Kan kita lakukan. Nah di Tunisia begitu. Yang pertama kali serikat buruhnya. Itulah tidak pernah terjadi di seluruh dunia selama hadiah Nobel. Hadiah Nobel itu penghargaan tertinggi di tingkat dunia untuk macam-macam. Saintis ada, ilmu pengetahuan ada, kemanusiaan ada, masalah sastra ada, ya diakui lah di seluruh dunia.
Belum pernah dalam sepanjang sejarah penghargaan Nobel yang diberikan oleh pemerintah Swedia, Alfred Nobel itu penemu itu dinamit yang kemudian dijadikan legendanya penghargaan Nobel. Belum pernah ada serikat buruh itu terima. Belum ada. Gara-gara serikat buruh yang menyatakan komandonya, menyatakan perlawanan pada pemerintah yang rezim otoriter pada waktu itu di Tunisia melalui sosial media, diikuti yang kedua serikat pengacara. Kumpulan pengacara kalau kita apa ya? Pradi, KAI. Dia menyatakan kami bersama serikat buruh Tunisia. Baru yang ketiga gabungan NGO atau LSM. Kami bersama serikat pengacara dan serikat buruh di Tunisia. Turun, plek, jatuh rezim. Saya tidak mau cerita bahwa kita gerakan buruh mau menjatuhkan pemerintahan yang sah. Tidak. Kita tidak pada posisi pemerintahan yang sekarang ini otoriter. Tidak. Kita tidak pada posisi ingin menjatuhkan pemerintah. Tidak. Kita hanya pada posisi tentang rasa keadilan. Gak boleh takut, saudara. Itu yang namanya ideologi. Kalau kamu sudah mentasbihkan dirimu, PUK, kaum PUK, dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia, ya, PC, KC, DPW, PP, apalagi DPP. Kalau kamu sudah meyakinkan, memberanikan diri jadi pengurus, maka kamu harus mewakafkan dirimu tentang semua resiko apapun yang dihadapi. Kamu sadar ketika kamu dipilih memang ada resiko, tapi tentu kita jalur konstitusional, jalur sesuai aturan, tapi nggak boleh takut. Saya ulangin, nggak boleh takut. Kalau takut, kamu jangan jadi pemimpin. Tidak boleh takut dalam membela keadilan. Tidak boleh takut dalam membela kebenaran. Tidak boleh takut demi memperjuangkan hak buruh dan keluarganya. Tidak boleh takut demi Indonesia yang lebih adil buat rakyat. Itu ukuran kita. Itu namanya ideologi. Ya, oleh karena itu, yang ingin kita tanamkan paling dasar sekali adalah tentang rasa keadilan. Yang kedua adalah tidak boleh takut sebagai pemimpin, apapun resiko. Di PC kamu punya resiko kok. Di PUK aja kamu punya resiko dipecat. Resiko tertinggi buruh kan dipecat. Di KC kamu punya resiko, PP, DPW, apalagi DPP, Majelis Nasional. Di KSPI semua punya resiko. Tapi rasa takut itu harus dihilangkan demi rasa keadilan. Nah, dengan demikian pada pertemuan perdana ini, konsolidasi ideologi bersamaan dengan kunjungan kerja secara virtual dari Presiden DPP FSPMI, saya ingin meminta pada saudara-saudara, pada kawan-kawan, pada kaum buruh, pada pemimpin-pemimpin buruh, pada orang-orang yang tidak pernah punya rasa takut, pada orang-orang yang tetap terpanggil rasa keadilannya, pada orang-orang yang tetap memilih jalan untuk menderita, pada orang-orang yang tetap akan terus bergerak di tengah kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Kamu para pengurus PUK, kamu para pengurus PC, kamu para pengurus KC, PP, DPP, MN, FSPMI maupun KSPI, maupun afiliasi KSPI lainnya, maupun buruh, tetaplah kita akan terus bergerak dan berjuang. Ada beberapa hal tentu yang ingin kita perjuangkan. Yang pertama, untuk saat ini tadi sudah disampaikan oleh Presiden FSPMI Bung Riden, yaitu UMSK 2021. Kenapa Jawa Timur bisa, Jawa Barat nggak bisa? Kenapa Jawa Timur bisa, DKI nggak bisa? Gitu, Win. Itu pertanyaan-pertanyaan sederhana aja. Negerinya sama, Republik Indonesia. Presidennya sama, Bapak Presiden Jokowi. Aturannya sama, Undang-Undang Cipta Kerja. Kenapa Jawa Timur bisa, DKI nggak bisa? Kenapa Jawa Barat nggak bisa, Jawa Timur bisa? Kita lanjutkan. Oleh karena itu, kawan-kawan semua, ke depan beberapa isu yang menjadi penting tadi sudah disebutkan dan sudah dijelaskan. Perintah harian Presiden FSPMI Bung Riden bahwa FSPMI, dan tentu saya akan sampaikan sebagai Presiden KSPI dalam pertemuan rapat KSPI berikutnya, sama
UMSK 2021 harus diperjuangkan. Dapatkan saudara. Sebelumnya juga Menteri keluarin kok UMK itu nggak boleh. Kenapa Anda bisa? Kan berjuang. Nggak tinggal diam. PUK bergerak, PC melakukan konsolidasi. Bahkan saya dengar laporan dari Bung Parno, Bung Kamto sebagai KC Bekasi yang tadi target kita berikan hanya 3,14%, naik UMK dapatnya 2 kali lipat. 6, berapa? 6 berapa? 6,51%. 2 kali lipat. Kemudian di daerah-daerah lain di Jakarta saja UMP hanya naik berapa? 3, 3,9. Kamu bayangin ya, keluarlah surat edaran Menaker yang mengatakan UMK 0% naik atau sama dengan 2020, UMK 2021. Surat edaran Menaker mengatakan tidak naik, 0%. Gubernur Ganjar Jawa Tengah naikin 3,14%. Gubernur Jawa Timur, Gubernur DKI naikkan yang kisarannya tidak berbeda jauh, sekitar 3,sekian%. Terus ada lagi kok yang lebih tinggi. Apa? Jakarta, Bekasi 6,51. Apa yang tidak mungkin? Semua mungkin, asal mau berjuang. Itu namanya ideologi. Ya. Oleh karena itu instruksi pertama Presiden FSPMI Bung Riden tadi sudah disampaikan. Lanjutkan perjuangan UMSK 2021 karena upah adalah ideologi kaum buruh. Selama masih ada serikat buruh, selama masih ada para buruh, selama masih ada FSPMI, selama masih ada KSPI, selama masih ada para pejuang di dalam serikat buruh, upah adalah ideologi kaum. Bahkan tadi saya sebut Partai Sosial Demokrat atau Partai Buruhnya di Jerman itu menjadikan 6 isu perjuangan partai. Nomor 1 apa? Kamu mau tahu? Upah. Aneh kan? Ideologinya Sosial Demokrat, partai SPD namanya. Dan kalau kamu lihat partai buruhnya Inggris maupun partai buruhnya Australia, saya rasa nggak berbeda jauh. Apalagi partai Sosial Demokratnya di negara Nordik, Swedia, yang negara-negara maju itulah, yang dibilang hidup bahagianya tinggi, indeks bahagia tinggi, Norwegia, Swedia, Finlandia. Kamu tahu partai apa ideologi pertamanya? Upah. Jangan sok-sokan. Nah, kita nggak usah bicara partai karena kita kan tidak ada partai. Serikat buruh, ideologi pertama yang upah. Yang 6 lain apalagi Bung Iqbal? Jaminan sosial. Jaminan sosial itu ada jaminan kesehatan, jaminan pensiun. Yang ketiga apa Bung Iqbal? Hubungan industrial. Kalau negara-negara Eropa, Inggris termasuk, Australia termasuk, dan Jerman di partai demokratnya, mereka itu di partai mendiskusikan hubungan industrial. Apa itu hubungan industrial Bung Iqbal? Workplace, tempat kerja. Bagaimana orang kerja? Loh, kita kan kerja mau dilindungi. Bagaimana K3-nya? Itu partai yang ngomong. Bukan rebut-rebutan anggaran proyek APBN APBD. Partai itu karena dia didirikan oleh serikat buruh dan para buruh, dia mendiskusikan di dalam partai sehingga keluar kebijakan partai politiknya itu tentang workplace, tentang tempat kerja. Kalau kamu kerja, kamu K3-nya gimana? Kalau kamu kerja, gara-gara menghirup udara yang ada di sana bisa meninggal nggak? Apakah gara-gara kamu kerja, misal di peleburan baja, kamu bisa tenggelam nggak itu di yang baja 1000 derajat Celcius? 1800 bahkan derajat Celcius. Itu bayangin loh. Itu namanya ideologi. Bayangin loh, partai yang berkuasa loh itu. Jerman itu SPD berkuasa hampir 20 tahun. Baru kalah dengan Angela Merkel aja. Sebelumnya SPD terus. Kalau di New Zealand, dari mulai negara New Zealand berdiri sampai hari ini partai buruh. Partai yang didirikan oleh Serikat Buruh New Zealand. Maka negara yang paling bahagia di samping Finlandia adalah New Zealand. Lah,
Masyarakatnya masyarakat buruh, mayoritas buruh, partai yang berkuasa buruh, ya udah diatur aja semau-mau dia. Orang buat masyarakatnya sendiri kok. Padahal kan negara kecil. Karena itu dalam konsolidasi ideologi hari ini yang perdana dan akan kita lakukan nanti berikutnya dengan perbaikan-perbaikan teknologi ya Bung Kahar, nanti didiskusikan, diusulkan pada Bung Riden sebagai DPP. Perintah harian pertama adalah UMSK diperjuangkan. Itu adalah UMSK. Nah yang kedua, kita akan mempersiapkan strategi perjuangan Omnibus Law. Saya ulangi, strategi perjuangan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020. Ada 3 strategi yang terus dan sedang bahkan akan kita lakukan dan terus ditingkatkan, dikuatkan, diperkeras lagi dalam batas-batas konstitusional. Yang pertama, strategi hukum. Strategi hukum sudah kita lalui dan sedang berjalan. Prosesnya sedang berjalan, yaitu judicial review Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 2020 atau dikenal dengan Omnibus Law, khususnya klaster ketenaga kerjaan. Memang kita menggugat 2. Gugatan pertama adalah uji material Undang-Undang Cipta Kerja, berarti klaster ketenaga kerjaan pasal-pasalnya diuji, merugikan hak konstitusional buruh atau tidak. Yang kedua adalah uji formil. Uji formil artinya kita minta hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa. Kalau uji formil Bung Riden dan kawan-kawan memang atas nama buruh, tidak atas nama KSPI atau FSPI, karena biar ada membedakan. Nah, dalam uji formil yang diajukan oleh Bung Riden dan kawan-kawan dengan konsultan hukumnya adalah pendamping hukumnya Said Salahuddin dan kawan-kawan, kita ingin meminta hakim Mahkamah Konstitusi, apakah benar proses penetapan Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang turunannya yang dikenal dengan Undang-Undang P3. Prosesnya benar nggak? Nah, proses ini semua kita mau uji, benar nggak kalau dia melanggar Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang turunannya, terutama tentang tata cara pembuatan perundang-undangan atau Undang-Undang P3, maka semua isi Undang-Undang nomor 11 2020 bisa dibatalkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Kamu para pemimpin buruh adalah pelayan kaum buruh. Saya, Riden, Sawal, Mahmud Syam, siapapun kamu, kita yang dipilih dalam mekanisme permusyawaratan organisasi, Parno, Kaumar, Piong, semua adalah pelayan kaum buruh. Ranto, siapapun kamu. Kita bukan lord, kita bukan tuan tanah, kita bukan majikan. Kita bukan di atas mereka yang menamakan dirinya kaum buruh. Justru kita adalah pelayan kaum buruh. Tentu dalam melayani ada aturan-aturan yang kita sepakati di Kongres dan maka kita minta pada kamu, buruh, anggota SPMI, kita mau berjuang. Nih sudah melalui jalur hukum yang pertama, judicial review. Tapi kita nggak kekurangan uang nih. Ayo bantu patungan. Ada yang 5 juta, ada yang 10 juta, ada yang 15 juta, ada yang 50 juta terkumpulan. Memang tidak semua, sayangnya belum semua. Ya nggak apa-apa lah, titip nasib dulu lah. Ya, tapi lain kali nggak boleh titip nasib, nanti kita wajibin. Seperti iuran kan kita wajibin. Berjuang kita wajibin. Ini kamu denger ini, bukan yang suruh dengerin. Habis itu kita minta sumbangan untuk berjuang. Mana masih kurang. Bayar saksi ahli saudara. Maaf ya, ada satu orang yang Anda kenal, pengacara ahli tata negara profesor. Itu kalau kita minta keahliannya wajar. Kalau kita minta keahlian beliau sebagai saksi ahli di MK, dengar 1,5 miliar untuk 2 jam. Ya memang mahal. Tapi kalau mau ecek-ecek, kayak beberapa kawan yang coba majuin gugatan asal-asalan, bahkan nyontek gugatannya tim pembela hukum KSPSI, AGN dan KSPI ini. Kan kita begitu ngasih ke MK, kan ditaruh di websitenya MK. Nah maka mereka belakangan gitu. Kita mahal saudara, tapi kita nggak nyerah.
walaupun kita kekurangan, asal bersatu kita bisa jaga. Biarin orang nyerang-nyerang saya, menyerang-nyerang Bung Rida nanti. Hidup di atas iuran, biarin. Lo mau bilang apa aja nggak peduli gua. Yang penting kita peduli bagaimana meningkatkan harkat martabat kaum buruh. Biar kaum buruh itu sendiri yang membiayai. Dan Anda tahu uang yang Anda kumpulkan itu untuk siapa, digunakan untuk apa. Selalu memang ada yang menyerang. Kita nggak peduli. Emang gue pikirin EGP. Yang kita peduli adalah harkat martabat dan rasa keadilan kaum buruh. Dia bisa diangkat dalam konstitusi. Maka kita memilih jalur judicial review bersama sahabat kita, Bung Andi Gani yang memimpin KSPSI AGN. Mereka pun urunan menyumbang bersama-sama. KSPSI menyumbang, KSPI. Bung, Anda lihat pertemuan-pertemuan kita di hotel. Ya bukan hotel mewah, hotel-hotel bintang 3. Siapa yang bayar? Bung Andi Gani ikut berkontribusi. KSPSI mengeluarkan itu, biaya itu. Kita mengeluarkan biaya di proses pembuatan. Ada juga proses iuran bersama. Kita buka semua. Kita tahu kita miskin, kita kekurangan. Tapi kita nggak pernah nyerah. Itu yang saya bilang tadi. Yang ketiga, yang pertama keadilan, buang rasa takut. Yang ketiga, jangan menyerah walaupun kita berkekurangan. Dulu juga kita berjuang upah sektoral juga sendiri kok. Belum berjuang jaminan sosial BPJS, kalau bukan ada gerakan serikat buruh, mahasiswa, LSM dan serikat lain, memang kita dikasih BPJS. Berjuang, berdarah-darah. Dari mulai material, tenaga, pikiran, difitnah orang, dibully orang, nggak apa-apa. Tapi rakyat yang menikmati. Kita berterima kasih pada Allah, pada pemerintah, pada siapapun, pada parlemen terutama, sehingga BPJS bisa berhasil. Jangan nyerah, saudara. Bukan mereka manusia yang menentukan. Yang nentu itu Tuhan, Allah. Kalau kamu percaya itu. Siapa yang berpikir upah minimum sektoral? Siapa yang berpikir BPJS bisa akan disahkan? Siapa yang berpikir bahwa upah akan berubah, naik 500% dari 5 tahun yang lalu? Naik 500% dari 5 tahun yang lalu. Kalau kamu ingat 5 tahun yang lalu berapa upah minimum? Saudara, karena itu Omnibus Law langkah pertama kita memilih bersama KSPSI Andi Gani AGN, KSPI, FSPMI dan afiliasi-afiliasi KSPI lainnya. Langkah pertama langkah hukum, judicial review. Aksi-aksi saya minta tetap dilakukan. Langkah kedua adalah aksi. Aksi tetap dilakukan, saudara. Kalau nggak, tidak akan didengar suaramu. Nggak akan didengar kamu. Itu yang saya sampaikan di dalam pidato kongres maupun pelantikan FSPMI beberapa waktu. Suara-suara kaum buruh di pelosok-pelosok negeri, di ujung-ujung jalan, di ujung-ujung negeri yang tidak pernah terdengar suaranya. Tugas kita sebagai pemimpin buruh, sebagai orang yang dipercaya untuk memperjuangkan kaum buruh, angkat dan suarakan yang keras. Suara-suara yang tidak pernah terdengar itu. Suara-suara orang yang dipecat seenaknya karena sistem kontrak yang terus-menerus. Suara-suara orang yang diminta uang mau masuk kerja jutaan karena melalui agen outsourcing. Suara-suara ibu-ibu yang nyusahin sekolah anak susah-susah, begitu lulus jadi outsourcing. Suara-suara orang yang dibayar upah seenak-enaknya oleh pengusaha hitam yang pro pada upah murah, itu yang disuarakan dengan keras. Omnibus Law itu, maka suara itu yang kita lakukan selain hukum adalah aksi. Tapi kita ikutin protokol kesehatan. Apa itu protokol kesehatan? Ya harus dirapid tes kalau mau aksi, harus jaga jarak, harus pakai masker, ikuti arahan Satgas COVID-19 dimanapun. Tadi Bung Riden udah ngomongin tuh. Kalau nanti nasional melakukan aksi, maka di daerah juga melakukan aksi. Nah kamu PUK anggota, kalau diinstruksikan kamu nggak datang di aksi lapangan, karena kita kan batasin, maka aksi virtual kamu harus ikut. Pak personalia, ibu personalia kami mau izin aksi, loh lagi COVID. Ya benar, aksinya virtual. Di mana? Di kantor PUK, serikat pekerja di perusahaan
atau di kantin yang paling enak. Tetap protokol kesehatan. Jam berapa? Cuma 2 jam. Biasanya kami kalau aksi lapangan bisa sampai pagi ketemu sore. Tapi ini cuma 2 jam. Masa nggak dikasih dispensasi? Dikasih dispensasi, pegang HP-mu. HP-mu adalah senjatamu. Saya gagap teknologi, tapi saya tahu benar teknologi sosial media itu kekuatan yang baru sekarang. Nah, maka aksi virtual menjadi pilihan. Yang kedua tuh, aksi-aksi tetap. Nanti yang di lapangan tetap ada ya, Piong kan, garda metal, ya kan selama ini. Nah tadi Bung Jono, tadi yang Bung Riden ingetin tuh, kalau ada di nasional perintahnya jelas, perintah Presiden SPMI jelas. Di daerah pun, di pinggir jalan kah, di depan-depan DPRD atau di mana, pokoknya ada aksi. Atau kalau perlu di depan pabrik masing-masing 10 orang. Nah gitu aja tuh, betul tuh yang tadi Bung Riden tuh. Jadi begitu ada aksi perintah, minimal 10 orang, 50 orang di depan pabrik, bentangkan spanduk. Terus setiap HP menjadi senjata, ya kan? Bisa nggak direkam langsung HP itu? Dia masuk ke suara SPMI bisa gitu. Nah, tadi itu Bung Riden perintahnya jelas. Yang kedua, strategi aksi tetap ada. Aksi lapangan mengikuti protokol kesehatan, jangan dilawan. Karena mereka pemerintah bertujuan baik, menjaga nyawa rakyatnya. Presiden Jokowi bertujuan baik, menjaga nyawa rakyat. Ikutin, tapi jangan kalah strategi virtual. Nah, Bung Riden, saya minta sebagai Presiden SPMI yang baru, jangan kalah, lakukan aksi virtual. Misal target peserta aksi virtual yang nonton 10.000, ya 10.000. Masa nggak bisa sih? Katanya nggak mau upah murah, katanya nggak mau digaji murah, katanya nggak mau kok kerja kontrak seumur hidup tanpa periode kontrak, katanya nggak mau kerja outsourcing, katanya nggak mau pesangon dikurangin. Semua berseliweran dan berdengung di Twitter, di Facebook, di sosial media, Instagram dan di mana aja. Begitu diinstruksikan berjuang nggak mau. Tanya pada hatimu masing-masing. Terutama kamu pemimpin PUK terutama. Tanya pada hatimu masing-masing. Di mana rasa kepemimpinanmu memimpin orang-orang kaum buruh di tingkat perusahaan-perusahaan? Perintah organisasi jelas. Aksi virtual. Sejumlah anggota buruh di perusahaanmu masing-masing diminta membawa HP masing-masing. Kalau nggak punya kuota beliin, kan cuma 20.000. Kelas buruh kan 20.000 kuota. Ada nggak 20.000 kuota? Ada kan? Cukup nggak buat nonton gini doang kan? Cukup 20.000 kali 10 orang cuma berapa? 200.000, kan ada iuran. Ya kalau anggotanya sadar jangan dibayarin, bayarin sendiri. Nah PUK saya minta saudara, kalau kamu punya ideologi buruh tentang Omnibus Law ini, maka kamu gunakan HP-mu, anggotamu. Bahkan tadi perintah Presiden SPMI jelas, Bung Riden, keluar dari pabrik 10 orang, bentangin spanduk, tapi protokol kesehatan di depan pabrik aja, jangan kemana-mana. PC di depan PC, yang tidak di depan pabrik, di depan PC, maka di kantin pakai kekuatan HP-mu. Yang kedua adalah aksi virtual dan aksi lapangan tetap dilakukan. Tadi bagus sekali idenya, yaitu ketika nasional melakukan aksi lapangan, di daerah termasuk di PUK pun dengan jumlah yang terbatas sekali, dengan protokol kesehatan yang ketat, juga melakukan aksi di depan perusahaan. Yang terakhir, yang ketiga, langkah kita adalah langkah internasional. Kampanye internasional sedang bergerak. Saksi ahli di sidang-sidang MK itu tetap akhirnya kita memakai ahli dari internasional. Oleh karena itu saudara yang ada di suara SPMI, kamu yang ada di ruangan ini, kamu yang ada di Zoom, persiapkan dirimu. Tidak mengenal kata menyerah, tidak mengenal kata putus asa, tidak mengenal kata mundur setapak pun dari keyakinan dan cita-cita kita kaum buruh, khususnya di SPMI dan KSPI. Persiapkan, kita akan terus melawan. Kita akan terus melawan sampai satu titik dalam kondisi apa kita nggak ngerti,
keadilan itu tidak bisa lagi diperjuangkan, maka kita akan gunakan kekuatan kita dengan segala resiko apapun. Kita tidak akan takut kita menggunakan itu, ya, tidak akan takut kita menggunakan. Tapi kita akan coba dulu dengan langkah-langkah yang konstitusional. Mudah-mudahan, saudara-saudara, saya kasih tahu sama kamu semua, bolehlah presiden, menteri, orang-orang hebat yang sekarang punya kekuasaan merasa menang sudah mengesahkan Omnibus Law, Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan. Mereka sudah menang, mereka sudah bergembira ria, mereka sudah merasa beban mereka sudah dimenangkan oleh parlemen dan kekuasaan pemerintah. Kamu jangan takut, ada Tuhan, ya, ada Tuhan, ada Allah. Berjuanglah sekuat tenaga, berjuanglah dengan sehormat-hormatnya, tetaplah berjuang dengan sebaik-baiknya. Pasti Tuhan akan kasih jalan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dalam satu kesulitan pasti Allah, Tuhan beri kemudahan. Dan saya punya keyakinan, saya diajak oleh Bung Andi Gani, kita bersama-sama juga menghadap beberapa menteri-menteri yang kita anggap baik, menteri-menteri yang kita anggap bisa menyampaikan suara kita kaum buruh ke Bapak Presiden. Bahkan beberapa waktu yang lalu pun sebelumnya kita sudah diberi waktu ketemu dengan Presiden. Berbagai cara kita lakukan. Dengan pejabat-pejabat keamanan pun, petinggi-petinggi keamanan pun, kita meminta agar suara kita bisa sampai kepada pemerintah, dalam hal ini Presiden. Saya berkeyakinan, kalaulah tidak semua, sebagian harus kita menangkan untuk menciptakan keseimbangan. Kalau nggak chaos, saya punya keyakinan, kalaulah tidak dikabulkan semua, kita itu ada 12 tuntutan besar, ada 49 pasal yang kita tuntut, menjadi 12 bagian besar. 12 bagian besar itu misal antara lain upah, tentang PKWT, tentang outsourcing, tentang pesangon, tentang PHK, tentang tenaga kerja asing, tentang sanksi pidana, dan seterusnya. Hari ada 12. Setidak-tidaknya ada 4 lah yang kita harapkan menjadi perhatian. 1, upah. Ideologi, kamu kerja emang untuk apa? Para direktur kerja untuk apa? Upah. Siapa orang yang mau kerja nggak diupah? Upah yang pertama kita. Apa misalnya Iqbal, UMK tetap ada, nggak pakai kata-kata dapat, dihilangkan itu kata-kata dapat. UMK ditetapkan oleh gubernur, jelas. Berdasarkan apa, Bung Iqbal? Inflasi dan pertumbuhan ekonomi, dan dalam waktu tertentu, misal 3 tahun atau 5 tahun, KHL-nya diuji, disurvei di pasar, mana yang lebih tinggi? Kenaikan inflasi plus pertumbuhan ekonomi atau dengan survei hasil KHL, hasil survei KHL. Kalau lebih tinggi hasil survei KHL, maka upah mengacu ke KHL. 2, dalam upah juga UMSK tidak boleh dihilangkan. Nggak ada sama rata sama rasa. Masa pabrik sendal jepit upah minimum sama dengan pabrik Toyota? Masa pabrik kaleng kerupuk upahnya sama dengan pabrik Panasonic atau Toshiba? Masa pabrik Freeport, Bank Standard Charter, Bank Mandiri upahnya sama dengan pabrik boneka? Nggak adil. UMSK harus. Yang kedua, tidak boleh outsourcing itu tanpa pembatasan jenis pekerjaan. Sekarang kan nggak dibatasi. Bahkan antara kegiatan pokok, kegiatan penunjang, kegiatan pokok dan kegiatan penunjang tidak dibatasi. Itu yang saya bilang 99% sekarang perusahaan boleh menggunakan outsourcing. Kalau dia menggunakan outsourcing, perbudakan zaman modern, modern slavery, dikutuk oleh dunia internasional. Precarious work, casual workers, itu di condemn, bahasa itu condemn itu dikutuk. Karena itu yang ketiga, yang kedua yang pertama upah, yang kedua outsourcing, kita minta dibatasi jenis pekerjaannya, dan untuk kegiatan penunjang saja, tidak kegiatan utama. Yang ketiga PKWT atau karyawan kontrak, kita minta untuk ada pembatasan periode kontrak dan ada pembatasan waktu kontrak. Walaupun di PP nomor 35 sudah ada, tapi periode kontraknya tidak ada. Yang keempat yang kita akan minta adalah tentang pesangon. Sekarang aja bahasa pesangon sesuai ketentuan undang-undang. Omnibus Law bunyinya begitu. Di PP nomor 35 diturunin lagi.
Kalau sesuai ketentuan undang-undang, kan bahasa undang-undang itu artinya tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Sesuai. Masa nggak ngerti bahasa Indonesia sih pemerintah, Menteri Tenaga Kerja? Dia yang bikin undang-undang, dia sendiri yang melanggar. Aneh negeri ini. Itu aja yang isi undang-undang kita tolak, apalagi PP-nya. Ada 0,5 kali. Dia yang bikin undang-undang. Dia pula yang menjilat ludah. Kalau gitu jangan pakai sesuai, pakai sekurang-kurangnya bahasa undang-undang. Begitu. Ya, itu yang kita minta, mudah-mudahan 4 isu utama dari 12 ini setidak-tidaknya dikabulkan oleh hakim Mahkamah Konstitusi. Tetap jaga ritme perjuangan, tetap jaga semangat, hilangkan rasa takut, percayalah Tuhan bersama kita. Allah tak pernah tidur dan lupa dan buta dan tuli, karena Dia yang maha menentukan, dan Dia ya Aziz yang maha kuasa, bukan manusia sekalipun seorang presiden dan menteri. Tugas kita berjuang secara konstitusional di tengah pandemi COVID-19, tetap jaga protokol kesehatan, tapi jangan tiarap, tidur, diam, tidak melakukan perjuangan. Konsolidasi ideologi pada hari ini hanyalah perdana. Bersama Kunker Presiden DPP FSPMI hanya perdana. Saya sebagai Ketua MN FSPMI dan Presiden KSPI, saya minta kamu, siapapun kamu berada dimanapun dan dalam kondisi apapun, persiapkan dirimu, kita berjuang bersama-sama. Pada kawan-kawan PC, SPA, FSPMI yang ada di ruangan ini maupun yang ada di Zoom, yang nonton di Suara FSPMI, terus gelorakan para PUK dan anggotamu untuk ikut terhadap isu-isu perjuangan. Selamat berjuang. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, dan dengan sebuah pesan, tetap semangat saudara. Jaga kesehatan, semangat menjaga kesehatan, dan semangat untuk terus berjuang. Siapkan dirimu, aksi lapangan dan aksi virtual menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster ketenaga kerjaan, akan kita lakukan di seluruh Indonesia, melibatkan FSPMI dan afiliasi federasi KSPI lainnya. Dan saya yakin, insya Allah sahabat terbaik kita, Bung Andi Gani, Presiden KSPSI AGN, akan bersama-sama untuk memperjuangkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja tidak lagi merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan. Ya mujibas sa'ilin, wahai Allah Tuhan yang maha pembolak-balik hati manusia, berdoalah kamu sederhana, wahai Allah, bolak-baliklah hati para hakim Mahkamah Konstitusi. Saya ulangin, wahai Allah Tuhan yang maha kuasa, wahai Allah yang menguasai di dalam genggamannya jiwa manusia, bolak-baliklah hati dan pikiran para hakim Mahkamah Konstitusi, agar mereka memutuskan mencabut, membatalkan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, khususnya klaster tenaga kerjaan yang merugikan kaum. Menang saudara, saya yakin menang. Dan jadda wa jadda, siapa yang bersungguh-sungguh, Allah tidak tuli, Allah tidak buta, Tuhan tidak tidur. Dia akan dengar perjuangan kita. Terima kasih saudara, kamu telah ikuti acara konsolidasi ideologi ini, dan juga Kunker, persiapkan dirimu. Terima kasih, mohon maaf apabila kata tidak berkenan, dan terima kasih Anda telah tetap setia. Ada tetap total 700 orang mengikuti di Zoom dan Suara SPMI ini, dan kamu yang hadir, terima kasih. Jaga kesehatan, ikuti anjuran Satgas COVID-19, tapi jangan tidur dan tiarap dalam berjuang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kabar buruh hari ini. Mohon like, subscribe, komen, dan share-nya ya teman-teman, agar suara buruh didengar seantero negeri ini. TV-nya buruh, TV-nya kaum buruh.